Kan bahwa kekeringan bambu harus 12%. Ya. Ini kita bicara requirement yang diminta. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam para Masdaber dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan Masdab, entrepreneur yang hobi traveling serta goes, masih di channel Masdab Indonesia. Jadi pada video kali ini, Masdab ingin menerangkan mengenai biaya-biaya yang harus kita bayarkan sebagai eksportir pada saat mengirim kontainer. Nah, biaya di sini adalah biaya untuk penjualan dengan termin atau basis harga FOB atau free on board ya. Jadi kalian para Masdaber yang sering bertanya kira-kira berapa biayanya untuk pengiriman FOB. Nah, pada video ini Masdab akan menerangkan poin-poin biaya dan berapa besaran biaya yang harus kita keluarkan sebagai eksportir dengan basis FOB. Mari ikuti penjelasan video ini selanjutnya. Baiklah para Masdaber, di dalam pengiriman kontainer berbasis FOB atau free on board itu ada dua biaya yang biasanya kita bayarkan, yaitu biaya jasa dari pihak EMKL dan biaya jasa dari pihak forwarder. Nah, yang nampak pada layar kalian saat ini adalah rincian biaya jasa dari pihak EMKL. Ya, dikarenakan lokasi dari perusahaan Masdab berada di Jogja atau di Bantul, dan posisi pelabuhan ekspornya berada di Semarang, makanya untuk menghemat waktu dan tenaga, Masdab menguasakan pengurusan untuk ekspornya di pelabuhan kepada pihak EMKL. Jadi setelah terjadi shipment, itu biasanya pihak EMKL akan menerbitkan invoice tagihan seperti ini ya. Jadi komponen-komponen apa yang ada di dalam invoice secara umum? Yang pertama itu adalah identitas dari pihak EMKL-nya di sini dan di sini ya. Kemudian ada itu atau pihak yang dituju dari invoice itu, kebetulan ini adalah perusahaan dari Masdab, ada nomor invoice dan lain sebagainya. Due date-nya itu jatuh tempo harus dibayar kapan, sudah ada semua. Nah, yang penting adalah detail-detail selanjutnya, yaitu di sini ada informasi mengenai nama kapal, nomornya berapa, ya, terus ETA itu perkiraan tibanya kapan, ya, dari pelabuhan mana, port of loading itu Tanjung Mas Semarang, POD itu port of destination atau port of departure, itu kedatangannya di pelabuhan Los Angeles ya. Terus di situ ada description, itu adalah nomor kontainer dan nomor seal kontainer ya. Terus juga ada OBL atau MAWB number. Ini adalah nomor dari tagihan ya, yang didasarkan pada nomor bill of lading-nya ya. Jadi seperti ini. Host BL-nya nomornya 221 sekian, dan jumlah kontainernya berapa di sini juga diprediksi. Dijelaskan maksudnya ya, diperjelas, yaitu satu kontainer ukuran 40 high cube ya. Nah, apa saja yang ditagihkan? Sebenarnya untuk yang ditagihkan itu tergantung dari kesepakatan awal dengan pihak EMKL kita. Setelah MKL, kita juga punya kewajiban untuk melakukan pembayaran bagi jasa pihak forwarder, yaitu forwarder itu dia yang berkaitan hanya dengan kontainernya ya. Jadi ibaratnya untuk sewa kontainer, handling kontainer dan lain-lain itu menjadi tanggung jawab dari pihak forwarder ya. Kebetulan ini ada satu contoh
yang Mazda gunakan, yaitu identitas forwardernya ini, ya. Ini identitas forwarder, ya. Terus di sini dicantumkan nomor tagihannya, invoice-nya dan lain sebagainya, ya, termin dan lain sebagainya. Intinya pada kotak ini intinya adalah identitas customer-nya atau tempat perusahaan Mazda. Nah, sekarang yang harus dilihat adalah di sini, ya, untuk biaya-biaya yang dikenakan, ya, biaya-biaya yang dikenakan, ya. Jadi breakdown-nya adalah seperti ini, ya. Pertama, origin terminal handling charges, ya, THC, ya, atau singkatannya kepanjangannya terminal handling charges. Itu adalah gabungan antara biaya kontainer, ya, biaya kontainer dan biaya surcharge-nya atau biaya-biaya yang dikenakan di dalam pengelolaan kontainer di pelabuhan, ya. Itu biasanya dihitung berdasarkan kontainer, satu unit kontainer, ya. Ini cara penghitungannya. Nah, untuk tadi ukuran 40 high cube itu THC-nya dihitung 2.096.301, ya. FCL management fee, ya, ini basisnya juga penghitungannya kontainer. Jadi manajemen fee ini bisa diibaratkan untuk admin, ya, admin pengelolaan dokumen-dokumennya yang berkaitan dengan kontainer. Itu biayanya 1.979.250, ya. Yang ketiga, FCR issuance fee, jadi penerbitan FCR atau bill of lading itu penghitungannya berbasis dokumen, jumlahnya 1, itu biayanya 633.360, ya. Yang berikut CBL issuance fee, sama basisnya dokumen, hitungannya 1, ya. CBL itu apa? Yaitu commercial bill of lading, ya. Itu 150.000 biayanya. Nah, terus poin kelima, VGM filling fee, biaya memasukkan data hasil timbang kontainer atau VGM tadi, basisnya itu kontainer, ya. Biayanya 237.510 plus semua pajak 11% ini, ya. Pajak transaksi dalam negeri adalah 11%, ya. Jadi total tagihan untuk dari pihak forwarder dengan basis FOB, free on board, di luar freight kapal, yang dikenakan kepada Mazda untuk ukuran 40 high cube adalah 5.657.28 rupiah, ya. Di sini ada perincian keterangannya. Total boxnya ada 902 box, total beratnya itu 10.027.25 kilo, volumenya atau kubikasinya 67, total unit itu ada 7.216 unit barang di dalamnya, ya. Jadi seperti ini. Setelah ditambahkan dengan pajak itu akhirnya muncul angka 5.600 sekian. Jadi kalau ditambahkan tadi, berapa besaran biaya handling yang dikeluarkan untuk shipment 40 high cube container, untuk MKL tadi 4,9, untuk forwarder totalnya 5,6, ya. Di 4,9 sama 5,6, antara 10 sampai 11 juta rupiah. Nah, biaya-biaya ini bisa berbeda-beda tergantung lokasi di mana kalian tinggal, lokasi di mana pelabuhan yang akan kalian gunakan. Jadi ini adalah gambaran biaya-biaya
handling yang harus dibayarkan bila kita mengirim menggunakan basis harga FOB atau free on board. Baik, sebelum video ini dilanjutkan, silahkan berikan dukungan kalian para Masdaber dengan cara memberikan likes pada video ini. Dan tentu saja kalau kalian belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga ya. Supaya kalian bisa mengikuti video-video terbaru, baik yang tutorial maupun yang vlog dari Masdap yang berkaitan dengan ekspor. Mari kita lanjutkan video ini. Komponen-komponen biaya apa saja yang terdapat di dalam tagihan pihak MKL tersebut? Ya, bisa dilihat untuk poin pertama yaitu fumigation atau fumigasi ya. Karena di sini Masdap juga memberikan kuasa kepada pihak dari MKL untuk menghubungi fumigasinya. Jadi ada tagihan. Poin pertama itu fumigasi kontainer ya, itu nominalnya sekitar 200.000 ya. Oke. Fumigation ini ya, oke. Yang berikut handling ya, handling itu ibaratnya ongkos tenaga kesana kesini dan lain sebagainya, itu juga dikenakan 200.000. Tadi ini 200.000 ya. Terus poin ketiga adalah port charges 330.780 rupiah. Port charges itu apa? Itu adalah semacam biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat harus berproses di pelabuhan ya. Terus poin keempat ini super dry 8 pieces. Super dry itu apa? Super dry itu di dalam setiap kontainer yang Masdap gunakan itu Masdap menggunakan penyerap kelembapan untuk mengurangi risiko terhadap munculnya jamur ya, yang bisa muncul di barang yang sedang diekspor. Nah itu Masdap juga langsung memesan kepada pihak MKL ya, tergantung ukuran kontainernya. Untuk 40 high cube itu cukup 8 pieces ya. Terus ini yang poin kelima, tracking PEP, Lolo, dan VGM ya. Tracking itu adalah biaya untuk membawa kontainer dari depo ke gudang terus kembali ke pelabuhan. PEP itu pengurusan pemberitahuan ekspor barang, itu berkaitan dengan fiat muat barang ya. Lolo itu untuk pengangkatan dan pembongkaran kontainer ya. Pengangkatan kontainer ditaruh di atas truk dan nanti pengangkatan kontainer dari truk ditaruh di atas kapal, itu namanya Lolo. VGM ya, VGM itu sebenarnya adalah singkatan dari Verified Gross Mass of Container. Jadi kontainer yang sudah diisi barang itu nanti harus diverifikasi beratnya dengan sistem VGM ini ya. Nah itu untuk semua aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan ekspor ini itu Masdap serahkan kepada pihak MKL ini ya, dengan total kalau untuk pelabuhan di Semarang dengan tempat simpen dari Jogja dengan barang seperti tempat Masdap itu 4,8 something ya. Terus ada pajak 11% ya, akhirnya totalnya 4,9. Jadi handling dari pihak MKL sendiri Masdap harus membayar 4,9 untuk kontainer ukuran 40 high cube. Demikian para Masdaber penjelasan mengenai biaya-biaya yang harus kita keluarkan atau kita bayarkan saat kita mengirim kontainer dengan basis harga FOB. Jadi prinsipnya seperti tadi yang Masdap terangkan, ada dua komponen, yaitu dari pihak EMKL atau PPJK. Itu adalah pihak yang kita beri kuasa untuk mengerjakan tanggung jawab kita sebagai eksportir di pelabuhan, dan dari pihak forwarder. Kalau kalian masih punya pertanyaan yang berkaitan dengan topik ini, monggo silakan tuliskan di kolom komentar pada video ini. Nanti akan Masdap jawab. Matur nuwun. Salam Indonesia.